Pendaftaran CPNS akan segera dibuka. Gimana persiapan teman-teman? Sudah siap belum? Oke, kalau belum siap, Bang Indo akan mulai dari per materi ya. Untuk kali ini kita materinya ambil aritmatika sosial. Ini adalah kumpulan soal CPNS yang akan kita bahas adalah tentang persentase untung rugi, diskon, bunga, lama nabung, angsuran, harga beli, harga jual. Dan tentunya yang lain lagi yang belum bisa kesebut di sini ya. Oke teman-teman, untuk aritmatika sosial ini Bang Indo bagi menjadi beberapa bagian atau beberapa video biar nanti semuanya terekam di sini ya. Kalau teman-teman pengen belajar silahkan belajar dari EduFit ini karena di video EduFit ini sudah membahas lengkap soal-soal CPNS. Nah untuk yang 2023 ini Bang Indo sudah buatkan playlist ya. Silahkan teman-teman bisa mempelajarinya dari awal Bang Indo buat video yang 2023 ini sampai nantinya ujian CPNS, Bang Indo akan bahas-bahas soal ya. Kalau teman-teman mengikuti semua soal-soal yang Bang Indo bahas, pastinya teman-teman akan dapat skor yang tertinggi deh. Oke, langsung aja kita bahas ya aritmatika sosial, kita bagi beberapa bagian. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama. Oke, teman-teman, langsung kita bahas nomor satu ya. Soal yang sering keluar, teman-teman wajib bisa. Oke, kita bahas. Seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga 80.000 dan mempunyai laba 25% dari harga belinya. Berapakah harga beli barang tersebut? Nah, untuk soal ini bisa dilogika, teman-teman. Karena diberikan pilihan jawaban yang menguntungkan buat kita, ya. Coba kita nalar aja. Kalau menjualnya 80.000, kemudian ternyata labanya 25%. Berarti supaya dapat laba atau dapat untung, harga belinya harus kurang dari harga jualnya. Jadi yang ditanyakan itu harus kurang dari 80.000 ya, supaya dapat untung. Ah, di sini yang A itu lebih dari 80.000 berarti salah, salah, salah ya. Berarti kalau nggak C ya E. Kalau kita jawab C, nanti untungnya tidak hanya 25%. Kalau belinya 20.000, kalau kita jual 40 aja untungnya udah 100%. Ini kan untungnya 25%. Berarti kan nggak mungkin yang C ya. Maka jawabannya adalah yang E, ya kan? Mudah kan? Itu kalau pakai logika. Nah, biar tambah mantap, Bang Indo akan berikan caranya. Caranya juga gampang, teman-teman. Bang Indo akan berikan triknya. Triknya begini, kalau kita membeli, kita singkat dengan B ya, itu masih utuh 100%. Karena kita belum menjual, jadi belum tahu untung atau rugi, jadi masih utuh 100%. Nah, kalau kita menjual atau J, ini bisa untung bisa rugi. Kalau untung berarti nanti dari 100% itu ditambah dengan persentase untungnya, ya. Oke? Tapi kalau rugi nanti dari 100 ini dikurangi persentase ruginya. Gitu teman-teman. Logikanya begitu ya. Masuk akal nggak? Oke, sekarang lanjut ya. Nah, di sini karena yang ditanyakan adalah harga beli ya, ikutin panah harga beli sama dengan panahnya ke 100% berarti sama dengan 100 dibagi dengan yang bawahnya ini. Yang bawahnya adalah 100 ditambah U persen. Nah, persentase untungnya kan 25%. Berarti U-nya kita ganti 25. Jadinya 100 tambah 25 itu adalah 125%. Persennya nggak usah kita tulis ya. Nanti kan dicoret juga hilang. Ya nggak? Oke, langsung kita kalikan dengan harga jualnya. Harga jualnya di sini adalah 80.000. Oke, tinggal kita hitung teman-teman. Gampang kan? Oke, langsung kita coret-coret ya. 100 sama 125 masing-masing kita bagi 25. Dapat 4, dapat 5. 80 bagi 5. 8 bagi 5 dapat 1, sisanya 3. 30 bagi 5, 6. Ya, berarti 16 dong. Oke, tinggal kita kalikan. 4 kali 16 itu 64, tambah nolnya 3. Oke, jadi jawabannya bener dong ya, yang E. Oke, teman-teman, lanjut nomor 2. Seorang pemilik mobil menjual mobilnya seharga 96 juta. Ternyata ia mendapatkan kerugian 20%. Jadi mobil itu dibeli dengan harga berapa? Nah, tadi kan untung, sekarang rugi. Kalau rugi artinya harga belinya harus lebih besar daripada harga jualnya. Jadi jawabannya harus lebih besar dari 96 juta. Ya, yang A salah.
Yang B salah, yang C salah, tinggal D atau E. Nah, sekarang kalau mau pakai logika yang masuk akal, kalau harga jualnya 96, kemudian ruginya 20%, berarti kira-kira jualnya berapa? Teman-teman pilih yang D atau yang E? Ya, benar ya, pilih yang D. Ya, jadi tidak terlalu jauh dengan 96. Karena ini hanya 20%, belum 50%. Kalau sekitar 50% ya berarti jawabannya adalah yang E. Oke, sekarang kita buktikan dengan cara ya. Tadi ya, konsepnya tetap sama. Kalau kita membeli itu masih utuh 100% atau kita tulis 100 aja. Kemudian kalau kita menjual ya, karena di sini ruginya 20% berarti artinya 100 dikurangi 20. Nilainya berapa? 80 ya. Oke. Nah, di sini yang ditanyakan harga beli sama dengan sesuai dengan panahnya ya. Harga beli sama dengan 100 kemudian dibagi dengan yang ini. 80 dikali dengan yang jual. Jualnya adalah 96 juta. Kita tulis 96 juta. Oke, sekarang kita main coret-coret ya. Kita coret nolnya 1, coret nolnya 1. Tinggal 96 bagi 8. 9 bagi 8 itu dapat 1, sisanya 1, jadinya 16. Bagi 8 itu 2. Oke, kita coret, dapatnya adalah 12. Maka hasilnya sama dengan 120 juta ya. Jadi jawabannya benar dong ya, yang D. Oke, teman-teman masih semangat ya. Lanjut soal nomor 3. Pedagang membeli 3 kuintal beras seharga 1.500.000. Jika pedagang menginginkan untung 15%, harga penjualan tiap kilogram adalah. Oke, teman-teman, ini yang ditanyakan adalah harga jual tiap kilogram. Di sini belinya 3 kuintal. Harganya ini. Berarti artinya kita harus mencari harga beli per kilogramnya. Oke, sekarang kita cari dulu harga beli per kilogram. Berarti samanya dengan 1.500.000 dibagi dengan 3 kuintal. 3 kuintal itu sama dengan 300 kilo ya. Oke, sekarang kita main coret nolnya 2. Nolnya coret 2 ya. Kemudian tinggal 15 bagi 3 itu 5. Tambah nolnya 3. Berarti harga belinya adalah 5.000 per kilogram. Nah, karena menginginkan untung 15%, berarti harga jualnya harus lebih besar dari 5.000. Ya enggak? Ya kan? Jadi jawabannya yang mana? Ya, kalau yang pasti salah adalah yang D sama yang E. Nah, ini ternyata selisihnya tidak jauh, teman-teman. Maka kita tidak bisa mengira-ngira ya. Ini harus pasti ya. Jadi harus kita hitung benar ya. Tadi konsepnya tetap sama ya, yaitu kalau beli pasti berapa? 100%, kalau jual ya, karena dia untung berarti nanti ditambah. 100 tambah 15 berarti 115. Nah, sekarang yang ditanyakan bukan harga beli, tapi harga jual. Nah, kalau harga jual sama dengan sesuai panahnya. Jual panahnya ke 115 berarti 115 kemudian dibagi atasnya yaitu 100 baru dikalikan dengan harga belinya. Harga belinya per kilogramnya adalah 5.000. Oke, tinggal kita coret nolnya 2 yang ini ya. Terus kita kalikan 115 kali 50. Nolnya kita tulis dulu 1, kemudian 5 kali 5, 25, nyimpan 2. 1 kali 5, 5 tambah 2 berarti 7, 1 kali 5, 5. Berarti 5.750. Oke, teman-teman, jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang lanjut soal nomor 4 ya. Ini soalnya beda lagi. Ya, bukan harga jual, harga beli, tapi yang ini tentang bunga ya. Oke, kita bahas. Adi menabung di koperasi sekolah dengan mendapatkan bunga 5% setahun. Apabila uang tabungan semula 80.000, maka setelah 2 tahun menabung dan mendapat bunga, uang tabungannya menjadi berapa? Oke, teman-teman, ini pakai rumus teman-teman ya, biar pasti benarnya. Oke, rumusnya gini teman-teman, untuk mencari tabungan akhir ya, tabungannya menjadi itu kan artinya tabungan akhir. Berarti dari tabungan awal ini, kemudian ditambah dengan bunganya. Nah, sekarang kita mencari bunga. Rumus bunga apa? Teman-teman harus hafal ya. Bunga itu rumusnya adalah B per 12. B itu apa? B itu adalah bulan. Kenapa per 12? Karena dalam 1 tahun 12 bulan. Kemudian dikali dengan P itu adalah persentase bunga ya. Persentase bunga.
Persen itu artinya per 100. Kemudian dikali dengan M. M itu adalah modal awal atau awal menabungnya. Oke, ini adalah rumus yang akan kita pakai. Harus dipahami. B itu bulan, P itu adalah persen ya. Oke, sekarang kita cari bunganya dulu. Bunga sama dengan B. B itu bulan. Di sini ada 2 tahun. 2 tahun itu kan 24 bulan, ya kan? Nah, karena di sini 2 tahun langsung boleh ditulis 2 boleh ya. Kenapa harus dikasih B per 12? Karena dalam soal itu belum tentu 2 tahun, bisa jadi 18 bulan. Atau 8 bulan itu kan menyesuaikan soal. Maka Bank itu berikan rumus B. B itu bulan. Kemudian dikali dengan P, persentasenya. Persentasenya adalah 12,5%. Berarti 12,5% itu artinya per 100 ya. P per 100. Kemudian kali M. Modal awal menabungnya adalah 80.000. Oke, sekarang kita main coret-coret. Yang bawah nolnya kita coret 2, yang atas kita coret nolnya 2. Tinggal kita kalikan. 12,5 kali 2 itu berarti 25 ya. 25 kali 800 ya. Nilainya sama dengan berapa? 25 kali 8 itu 200. Kemudian tambah nolnya 2, berarti 20.000. Ini adalah bunganya ya, belum jawabannya teman-teman ya, bunga. Nah, karena yang ditanyakan adalah tabungannya menjadi, berarti kita tambah dengan tabungan awal ini, yaitu 80.000. Sehingga jawabannya dari 80.000 kemudian ditambah 20.000, yaitu yang A ya, 100.000 ya. Oke teman-teman, bisa ya. Nomor selanjutnya, Ani menabung di sebuah bank sebanyak 450.000. Setelah 1 tahun menabung dan mendapatkan bunga, jumlah uang tabungannya menjadi 525.000. Bunga yang diterima Ani dalam 1 tahun adalah, yang ditanyakan di sini adalah persentase bunga ya, karena di sini ada persennya. Nah, rumusnya pakai yang mana? Pakai yang tadi ya. Rumusnya adalah bunga sama dengan B per 12 kali persentasenya atau P per 100 kali modalnya. Bunga itu didapat dari modal akhir dikurangi modal awal. Akhirnya menjadi ini, awalnya ini. Berarti kan dapat kelebihan ya, atau namanya bunga. Sama halnya dengan 525 dikurangi 450, yaitu 75. Jadi bunganya adalah 75.000 ya. Didapat dari 525.000 dikurangi 450.000. Kemudian B. B itu adalah bulan. Setelah 1 tahun menabung, berarti artinya 1 tahun 12 bulan ya. Berarti 12 dibagi dengan 12 kali P. Karena yang ditanyakan adalah persentase, maka P-nya biarkan aja. Dibagi dengan 100 baru dikali dengan modal awalnya, yaitu 450.000. Oke, sekarang kita main coret-coret. 12 sama 12 hilang ya, tinggal 1 kan. Kemudian kita coret yang bawah nolnya 2 kita coret, yang atas nolnya 2 kita coret. Nah, sekarang kalau ada sama dengan ruas kiri dan ruas kanan, ini boleh dicoret-coret ya. Oke, boleh, karena ini dipisah dengan tanda sama dengan. Artinya gini, kalau yang kiri kita coret nolnya 2, maka yang kanan kita coret nolnya 2. Ya, berarti tinggal 45 sama 750. Maka P-nya sama dengan 750 dibagi dengan 45. Atau boleh kita sederhanakan, masing-masing dibagi 5. Boleh ya, kalau bagi 5 dapatnya 9. 7 bagi 5 itu dapatnya 1, sisanya 2. 25 bagi 5 itu 5. Kemudian tambah nolnya 1. Jadi kita coret, hasilnya di sini 150, di sini 9. Kemudian 150 sama 9 ini masih bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi 3 dapat 3. 150 dibagi 3 dapat 50. Nah, P-nya sama dengan 50 dibagi dengan 3. Nah, karena di jawaban harus pakai detail ya, koma-koma, maka kita hitung. Ya, caranya gini, 5 bagi 3 itu dapat 1. Ya kan? Nah, ini kan masih sisa 2 ya, karena yang dipakai 3. Berarti sisanya 2. Kemudian kita gabungkan, angkanya menjadi 2 sama 0 itu 20. 20 bagi 3 itu dapatnya 6. Ya, jadi 16, oh di antara C sama D. Oke, kita lanjut lagi. 20 bagi 3 itu dapatnya 6, sisanya 2 ya. Karena 3 kali 6 kan 18. 20 kurangi 18 itu kan sisanya 2. Kita coret, sisanya 2. 2 bagi 3 itu tidak bisa. Supaya bisa dibagi, maka yang ini tambah 0.
Kalau kita nambah 0 maka hasilnya harus dikasih koma, ya. Kemudian 20 bagi 3 itu dapatnya 6. Nanti komanya 6 terus ya. Kalau kita bulatkan jadinya 67. Oke. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjut nomor 6 ya. Kalau mau dicoba dulu boleh ya, teman-teman boleh mencobanya. Nah, buat teman-teman yang mau ikut bimbel online CPNS, teman-teman bisa langsung aja daftar melalui link yang ada di bagian deskripsi video ini ya. Supaya nantinya teman-teman kalau pengen jadi member yang VIP atau yang berbayar, maka teman-teman bisa mendapatkan potongan harga. Daftar menggunakan link yang ada di bagian deskripsi video ini, kemudian teman-teman cek bagaimana bimbelnya. Mau diikuti semua juga boleh ya, atau salah satu juga boleh. Tapi pastinya bimbel ini sudah berpengalaman di tahun-tahun sebelumnya yang sudah meluluskan pesertanya lolos CPNS tahun-tahun sebelumnya. Baik teman-teman, kita lanjut soal nomor 6 ya. Budi menabung pada sebuah bank sebesar ini dengan bunga 25% setahun. Jika tabungannya sekarang ini, maka lama ia menabung adalah. Rumusnya tetap masih sama teman-teman ya. Sudah hafal kan sekarang? Bunga sama dengan B per 12 kali P per 100 kali M. Nah, rumusnya sama. Rumusnya nggak usah banyak-banyak teman-teman ya. Nanti kalau terlalu banyak rumus teman-teman pusing ya kan. Oke, sekarang kita cari bunganya dulu. Awalnya nabungnya ini, menjadi ini. Kan berarti artinya dia mempunyai kelebihan ya. Nah, kalau kita menabung dalam bank, kelebihannya itu namanya adalah bunga. Jadi bunganya adalah 1.900.000 dikurangi 1.600.000. Berapa? 300.000 ya? Oke, 300.000 itu adalah bunganya. Kemudian sama dengan B. B itu bulan. Nah, yang ditanyakan kan bulan. Karena yang ditanyakan bulan, berarti B-nya biarkan aja. Dibagi dengan 12 kali P. Persentasenya sudah ada. Ya, 25% artinya adalah 25 per 100. Kemudian dikali M, modal awalnya yang 1.600.000. Jangan sampai salah teman-teman ya, jangan 19 ini, tapi yang 16. Jadi 1.600.000. Nah, sekarang kita main coret-coret ya. Tadi kalau ada sama dengan kiri dan kanan boleh dicoret. Kita coret aja nolnya 5, sret. Kemudian sret, ya kan? Habis deh. Kemudian ada 25 sama 100. Boleh kita coret ya, dibagi 25 dapat 1, dibagi 25 dapat 4. 16 sama 4 bisa, dapatnya 4. 4 sama 12 bisa, dapat 1, dapat 3. Nah, sekarang tinggal 3 sama 3. Diapakan? Coret. Nggak boleh teman-teman. Kalau menyilang itu nggak boleh dicoret. Namanya adalah dikasil. Apa itu kasil? Kali silang. Ya, disilangkan. Nggak boleh tiganya dicoret. Jadi B itu sama dengan 3 kali 3 yaitu 9. Jadi jawabannya adalah yang A. Gimana teman-teman? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, sebagai bahan latihan, Bang Edu akan berikan soal latihan ya. Ini untuk menguji kemampuan teman-teman ya. Soal latihan yang pertama. Kemudian soal latihan yang kedua. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe ya untuk bisa mengikuti semua pembelajaran dari EduFit. Kita akan lanjut di part yang kedua. Teman-teman biar tidak ketinggalan maka subscribe ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat teman-teman lolos CPNS tahun ini. Selamat belajar.